Ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Buat kalian yang udah nonton video gue, kalian pasti tahu ya kalau kemarin gue udah bikin video review Railgrade Evangelion Unit 00 di Positron Canon Set. Nah, di video kali ini gue mau unboxing sekaligus nge-review sesuatu yang gak kalah kerennya, yang juga merupakan penyempurnaan dari Railgrade EVA 00 kemarin. Ini adalah Railgrade Evangelion Unit 01 DX Transport Platform Set. Oh ya, sekali lagi terima kasih untuk sobat gue, Agus Yantono, yang udah ngirimin kit ini untuk gue rakit dan gue review. Makasih banyak ya bro, buat supportnya selama ini. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Walaupun ini bukan gunpla, tapi seperti biasa, mari menggundam. Let's go! Kita mulai dari bagian boxnya. Desainnya kayak gini, ada gambar bagian mukanya sini, si Evangelion 01-nya. Dan ada pose berdirinya kayak gini juga, lengkap dengan transport platform setnya. Di bagian belakangnya sini, yang bisa kita pakai sebagai stand base juga, keren banget. Logo Railgrade di atas, dan ini namanya Evangelion Unit 01 DX Transport Platform Set. Ada logo Bandai warna biru kayak gini ya. Dan ini adalah model kit buatan Bandai Spirits tahun 2020 ya. Terus di atas sini ada copyright by Kara, ada hologram Evangelion officially license kayak gini, dan ada logo Evangelion 2020 ya. Dan di sini masih ada harganya 1.072.500 ya, sama kayak EVA 00 di Exet kemarin. Dan sebenarnya di EVA yang ini, Railgrade EVA 01 ini ada dua versi ya. Yang versi satu lagi, yang versi EVA-nya aja tanpa transport platform setnya. Dan yang pasti yang itu harganya jauh lebih murah ya daripada yang ini. Di bagian bawahnya kayak gini, ada gambar bagian mukanya dengan tinggi 175 mm. Kurang lebih sama ya sama EVA 00 kemarin. Dan di sini ada pose-posenya, ada pose lagi mau start lari kayak gini ya. Dan ada gimmick-gimmicknya nih, gimmick-gimmick artikulasinya. Di sini juga ada gimmick-gimmick artikulasinya, dan juga ada di sini ada entry plug-nya juga sama kayak EVA 00 kemarin. Terus ini ada gimmick di bagian pahanya, armornya bisa naik keluar kayak gitu kalau lagi ngelipat di bagian lututnya ya. Dan ini detail di bagian transport platformnya kayak gini. Ada bagian kayak warna-warna besi kayak gitu ya, keren. Dan di sini juga ada field recreation part kayak gini ya, aku nggak tahu ini apa. Dan ini keadaan setelah jadinya dengan sedikit tambahan stiker dan pen lining ya, kayak gini. Bagian sampingnya kayak gini, sama kayak di bagian depannya tadi dengan tulisan miring kayak gini. Ini bagian atasnya ada posenya di sini dan ada stiker lagi ya. Ada gimmick bagian pisaunya di sini dalam mode terlipat sama mode kebuka gini ya. Dan ini kalau ditempatin di bagian atasnya sini, di bagian pundaknya ya. Terus di sini ada 7 pasang tangan di sini ya, banyak banget. Terus di sini ada field-nya yang tadi. Terus ini ada posenya lagi jongkok kayak gini sambil nembak, dan ini posenya kalau lagi berdiri depan belakang kayak gini ya. Sebelah sini peringatan-peringatan dari Bandai, dan di sini ada Computer Graphic Works by Yuta Otani dalam kurung Planeta yang ngegambar artwork di depan sini. Dan ini semuanya di sini masih disegel ya. Jadi langsung aja kita bongkar ya. Untuk isi dalam boxnya, kita dapat 10 bungkus runner, termasuk satu di dalamnya, satu runner yang berisi in-mold decoration gitu ya. Jadi satu runner ini sudah diinjeksi dengan berbagai macam warna, dan juga satu efek untuk field-nya, dan juga satu manual book ya. Ini dia semua runnernya, banyak banget, totalnya ada 18 runner ya. Dan kita juga dapat satu kabel kayak gini untuk di bagian umbilical cordnya. Dan juga ini stikernya untuk di bagian transport platformnya yang di sini. Terus ini di bagian bodinya ya, banyak banget. Terus di sini gue nggak bakal bahas runner satu persatu karena banyak banget. Tapi gue cuma bakal bahas sedikit-sedikit aja ya. Nah, ini tadi runner yang udah in mold decoration ya untuk di bagian lengannya kayak gini. Jadi dalam satu runner ini ada beberapa warna ya, dicetak bersamaan kayak gini. Dan ini untuk bagian antena di kepalanya ya, keren banget. Tapi part kayak gini tuh harus hati-hati ya motongnya, karena di sini tuh kecil banget. Jadi hati-hati kalau misalnya motong runner di sini, karena kalau misalnya kita nggak hati-hati, ketika kita motong ini, bagian sini yang sini juga bisa ikut patah gitu. Ini runner untuk bagian umbilical cordnya, warnanya metallic injection kayak gitu ya. Ini untuk di bagian transport platformnya yang di bawahnya tadi, keren banget, warna besi kayak gitu ya, cocok banget. Dan ini runner untuk di bagian transport platformnya, detailnya keren banget ya. Banyak detail-detail kecil di sini. Warnanya hijau army kayak gitu.
Jadi kita dapat 3 macam warna hijau yang berbeda ya. Untuk di bagian transport platformnya, bagian hijau army kayak gini warnanya. Terus juga ada di bagian armor di bagian dadanya sini, sama di bagian kakinya warna hijau kayak gini. Dan juga ada hijau yang berbeda lagi untuk di bagian rifle-nya, hijaunya kayak gini. Ini runner untuk di bagian inner frame warna abu-abu gelap kayak gini, hampir ke hitam ya. Dan ini runner untuk di bagian armornya warnanya ungu kayak gini. Dan juga ada part-part kayak gini warna merah dan juga merah clear untuk di bagian dadanya yang bakal ketutup sama armor di bagian luarnya, jadi nggak kelihatan. Dan ini untuk di bagian persenjataannya nih warna orange ini, sama untuk di bagian inner frame-nya juga. Dan ini clear effect untuk di bagian AT field-nya kayak gini, bentuknya segi 8 kayak gitu ya, dengan 4 warna gradasi yang berbeda, ada biru, hijau, orange, sama merah dengan glitter-glitter di dalamnya. Ini dia mana wabuknya, desainnya sama kayak yang di boxnya tadi, cuma dalam bentuk portrait ya. Di sini ada basic information, di sini ada part list untuk ngecek kelengkapan runner, dan di sini petunjuk perakitannya, ada keterangan tentang FA01 ini dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Dan di sini ada cek juga, jadi kita harus ngecek lagi udah sesuai sama prosesnya apa belum ya. Kayak di sini juga. Dan sebagian besar partnya di sini tuh undergated ya, jadi nggak terlalu effort gitu untuk ngebersihinnya, karena nap marknya itu ada di bagian dalamnya. Terus lanjut lagi ke proses perakitannya lagi. Di sini ada sedikit pose-posenya di bagian tengahnya sini. Dan di bagian kaki ada sedikit foto-foto juga tentang keterangan-keterangannya juga. Sayangnya di sini bahasanya bahasa Jepang ya, nggak ada bahasa Inggris. Jadi kalian harus cari di Google atau pakai Google Translate aja gitu dari handphone kalian ya. Lanjut sampai ke bagian belakang. Ini bagian transport platformnya. Dan di sini ada instruksi untuk pemasangan stiker-stikernya dan juga color guide untuk ngecat ulang ya dalam bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Oke, sekarang gue mau ngerakit dulu, nanti kita lihat hasilnya bareng-bareng ya. Sebelum kita lihat hasil jadinya, ini adalah inner frame dari model kit ini, dan sejujurnya ini adalah pertama kalinya gue ngerakit model kit inner frame-nya dulu. Agak pusing juga sih karena rakitnya harus skip bagian-bagiannya gitu ya. Tapi dengan begini kita jadi bisa lihat inner frame-nya secara utuh dan mendetail gitu ya. Dan yang pasti jadi ada dokumentasinya. Inner frame-nya kelihatan kurus kayak gini, sama banget sama inner frame real grade FA00 kemarin ya, dengan detail yang juga keren ya. Dan ini adalah hasil jadinya setelah semua armornya dipasang, jadi kelihatan lebih gemuk dan berotot gitu ya daripada yang tadi. Dan tempat dia berdiri itu adalah transport platformnya, yang kalau di animenya itu bisa mindahin si Eva ini dari hangar base-nya ke permukaan ya, kalau dia mau tempur gitu. Dan di sini juga gue udah pasang beberapa marking stikernya buat nambahin detailing ke model kit ini ya. Buat lebih jelasnya, kita lihat aja detailnya dari dekat ya. Kita mulai dari bagian Eva-nya. Desainnya sih keren banget ya kalau menurut gue. Detailnya bagus, separasi warnanya juga bagus. Dan bentuknya ini kurang lebih sama ya sama FA00 kemarin, cuma yang ngebedain antara FA00 kemarin dengan FA01 ini adalah di bagian torso sini, sama di bagian kepalanya, sama di warnanya aja sih, sama di bagian sininya. Kalau di FA00 kemarin ada 2 pilihan ya, di bagian pundaknya sini. Detailnya keren kalau menurut gua. Kita mulai dari bagian kepalanya ya, separasi warnanya juga banyak ya. Di bagian tanduknya sini dibikin dengan in-mold decoration ya, dimana runnernya itu udah terdiri dari beberapa warna. Antara warna hijau dengan warna ungunya ini udah nyatu dalam satu runner gitu. Terus di bagian matanya sini juga dibikin dengan in-mold decoration juga, jadi warna hitam dan putihnya situ juga udah nyatu. Sama juga dengan di bagian lengannya sini, warna hijau dan warna abu-abu gelapnya sini udah dibikin dalam satu runner gitu ya. Keren banget desainnya menurut gua. Dan di bagian mukanya sini ada tambahan artikulasi ya, di bagian mulutnya sini bisa dibuka kayak gini. Untuk artikulasi lainnya sih sama ya dengan FA00 kemarin, jadi nggak gue bahas lagi. Untuk kalian yang penasaran sama artikulasinya, kalian bisa lihat video FA00 kemarin ya, di YouTube gue udah ada. Ini detail di bagian dadanya keren banget, ada separasi warna antara abu-abu dengan warna merah kayak gini ya, dengan stiker di atasnya. Ditutup lagi dengan armor warna ungu dan hijau kayak gini, dengan inner frame warna gunmetal gini, abu-abu gelap gini di dalamnya. Terus ada stiker-stiker warna chrome juga di bagian dalam-dalamnya sini, keren banget. Di bagian belakangnya ada warna abu-abu metalik kayak gini juga ya, keren banget. Dan ada warna merahnya juga. Dan di bagian atasnya sini juga bisa dibuka untuk kita masukin entry plug-nya itu ya.
Ini desain di bagian lengannya kayak gini, untuk di tempat penyimpanan pisaunya. Bagian sini juga bisa dibuka. Dan ini ada stiker ya, cuma pemasangan stiker itu kayak kurang sempurna ya, masih ada gelembung di udara di bagian dalamnya sini, karena bentuk bagian sini tuh agak menonjol keluar gitu. Jadi nggak rata antara bagian sini dengan bagian sini. Ada stiker juga yang gue pasangin di bagian flapnya di sini, EVA 1 kayak gini, di kanan kiri. Sama desainnya ya. Terus ini bagian lengannya. Keren banget desainnya kalau menurut gua. Di sini juga ada stiker yang dilaku kayak gini, dan jadi kurang sempurna juga ya. Jadi karena bentuk yang laku kayak gini udah beberapa kali ini lepas gitu, jadi harus didorong lagi pelan-pelan kayak gini. Dan gua kemarin lupa nyampein di video EVA yang sebelumnya, bagian sini nih hati-hati hilang ya. Jadi di sini kan ada rotasi di sini. Di sini juga ada. Dan kalau kita salah-salah puterin gini, bagian ini tuh bisa lepas. Jadi buat kalian yang mau ngerakit Evangelion, ini hati-hati di bagian sininya. Kalau lepas dan hilang agak susah nyarinya juga karena kecil gitu bentuknya ya. Di bagian sini ada stiker yang gue pasangin, jadi ada 2 pilihan stiker ya untuk di bagian lengannya sini. Jadi gue bedain antara kanan dan kirinya. Dan di bagian dalamnya juga ada stiker juga, dan gue bedain juga antara kanan dan kirinya ya. Ini bagian kakinya, ada stiker juga di bagian depannya sini. Dan di sini ada separasi armor juga kalau bagian lututnya dilepat kayak gini, sama kayak EVA 00 kemarin. Keren banget. Di sini juga ada stiker juga di bagian atas lututnya sini, sama di bagian depannya sini. Ini bagian bawahnya kayak gini, sini stiker juga. Dan ini bagian sepatunya. Bagian sepatunya ini bentuknya kayak sepatu-sepatu zaman dulu ya. Keren sih desainnya. Ini bagian belakangnya. Sama ya sama EVA 00 kemarin. Dan ini adalah transport platformnya. Detailnya bagus kalau menurut gue ya. Desainnya keren, warnanya hijau army kayak gini. Banyak detail-detail kecil di sini ya. Keren banget. Ini bagian sampingnya kayak gini. Sangat-sangat futuristik gitu desainnya. Dan ini bagian depannya kayak gini. Ini bagian bawahnya udah gue pasangin stiker juga di bagian depannya sini, bagian atasnya, dan di bagian sampingnya sini. Dan juga di bagian depannya sini. Di sini ada detail warna metalik kayak gini ya. Dibikin dari metallic injection kayak gitu. Keren banget. Dan di sini ada detail piston juga di dalam situ. Sama di bagian belakang sini ada detail kayak gini. Keren banget kalau menurut gue detailnya ya. Banyak detail-detail kecil gitu, bakalan lebih keren kalau dikasih pen lining ya. Dan untuk artikulasinya, di sini ada artikulasi ya, cuma agak keras di sini. Bisa diturunin ke bawah kayak gini. Nah, kayak gini. Bagian sini juga bisa ditarik ke atas kayak gini. Dan di bagian atasnya sini bisa ditarik keluar kayak gini ya, bisa ditarik ke atas ke bawah kayak gini. Dan untuk penyimpanan si EVA-nya ini di atasnya sini nggak ada mekanisme kunci apa-apa ya. Jadi bagian lengannya itu di bagian belakang tangannya ini masuk ke bagian celah yang ada di sini. Di sini ada celah nih untuk bagian abu-abu di belakang lengannya tadi. Tuh yang itu ya. Masuk ke bawah sini, dan bagian penyimpanan pisaunya ini masuk ke atas sini. Dan di sini belakang sini ada umbilical cable ya, dengan ada artikulasi, ada ball joint di bagian bawahnya sini. Tinggal dicolokin aja bagian bawahnya ke sini, dan bagian atasnya ini tinggal dihubungin ke bagian punggungnya si EVA 01 itu ya. Nah, ini penampilannya kalau EVA ini lagi docking di bagian transport platformnya ya. Jadi bagian belakang tangannya sini masuk ke celah yang ada di bagian belakangnya sini, dan bagian penyimpanan pisaunya ini masuk ke celah yang ada di belakangnya sini. Terus dikuatin lagi sama umbilical cable yang ada di punggungnya sini, yang hubungin antara si EVA ini sama transport platformnya ini. Kayak gini ya. Jadi di bagian sini tuh nggak ada mekanisme kunci apa-apa ya kalau dia lagi docking kayak gini. Cuma bisa-bisanya kita aja posein untuk bisa masukin tangannya ini ke belakangnya sini. Jadi kalau misalnya digerakin sedikit dia bisa langsung lepas gini ya. Tuh. Tapi agak dikuatin sedikit sama bagian kabelnya di belakang sini. Untuk aksesoris tangan yang kita dapat, pertama kita dapat sepasang tangan kebuka dengan posisi santai kayak gini ya. Detailnya sama kayak EVA 00 kemarin. Ada bagian bulat di bagian jari telunjuknya sini, sama di bagian jempolnya sini. Berikutnya kita dapat sepasang tangan kebuka juga dengan posisi kayak nyakar kayak gini ya. Terus kita dapat tangan kebuka juga dengan pose tangan kayak meraih gitu ya. Bentuknya kayak gini.
Kita juga dapat tangan kebuka dengan pose karate chop kayak gini untuk pose larinya. Sepasang tangan mengepal kayak gini. Terus pasang tangan untuk pose megang pisaunya yang kalau di ke depan kayak gini kayak ngasih jempol gitu ya. Dan terakhir kita dapat sepasang tangan dalam pose nembak kayak gini ya. Untuk aksesoris lainnya kita dapat sepasang pisau dalam mode tertutup kayak gini untuk kita simpan di dalam pundaknya situ. Terus ada sepasang pisau dalam mode kebuka kayak gini untuk dipegang di tangan kanan atau kirinya. Terus ada entry plug-nya kayak gini yang udah gue coba pasangin stikernya tapi ternyata gagal. Jadi gue tutup lagi pakai slot tip bening kayak gini ya. Tapi nggak gue masukin ke dalam situ karena di sini tuh agak tebel ya jadinya ya. Jadi takutnya kalau dimasukin ke dalam situ jadi malah susah dikeluarinnya nanti. Terus kita dapat rifle kayak gini yang desainnya juga keren banget menurut gue ya, sama banget sama rifle-nya EVA 00 kemarin. Yang ngebedain adalah kalau di rifle-nya EVA 01 ini bagian dalamnya sini warnanya orange ya, sedangkan kalau yang di EVA 00 kemarin bagian dalamnya sini warnanya merah. Kita juga dapat satu ekstra tanduk kayak gini yang warnanya polos ungu kayak gini yang harus kita tempelin stiker lagi di bagian sininya. Terus aksesoris terakhir yang kita dapat adalah ini, Etifield namanya. Ternyata kalau di filmnya itu, ini tuh dipakai buat menghalau musuh-musuhnya gitu ya. Jadi dipegang di tangan kanan dan kirinya di sini. Dan musuhnya itu ada di depannya, jadi nggak bisa nembus ke dia gitu ya. Menurut gue ini sih salah satu real grade yang keren ya dari Bandai, terutama karena dia ini adalah figur mecha paling ikonik dari seri Evangelion. Jadi kalau kalian ngaku penggemar Evangelion dan koleksi Gunpla, ini sih salah satu yang menurut gue harus ada di koleksi kalian ya. Detailnya bagus, perpaduan warnanya juga keren, artikulasinya juga cukup banyak ya, didukung dengan part telapak tangan yang banyak banget. Jadi cukup bisa bikin pose-pose keren dari animenya ya. Dan ngomong-ngomong tentang pose, gue juga mau coba pasang perlengkapan yang ada di Real Grade EVA 00 kemarin yang dikhususkan untuk EVA 01 ini, yaitu positron cannon dan juga sniping equipment-nya yang bisa dipasang di pundaknya si EVA 01 ini ya. Ini adalah part sniping equipment yang kita dapat dari EVA 00 di Positron Cannon kemarin. Jadi part ini tuh nggak lengkap ya, harus kita lengkapin lagi dengan part-part yang kita ambil dari EVA 01 ini. Ini, jadi yang ini, terus yang ini, dan yang ini. Jadi kita tuh harus ngebongkar lagi bagian pundaknya si EVA ini. Dan ngebongkarnya itu agak-agak ngeri ya, karena di sendi di bagian sini tuh kecil banget. Jadi ngeri-ngeri patah gitu. Anehnya kita dapat part ini di bagian EVA 00 kemarin ya, part ekstra ini. Nah ini yang gue bilang sendinya agak-agak ngeri kalau buat dilepas ya, karena kecil banget gitu. Sendi ini adalah untuk masang si bagian segitiga ini di sini. Dan ini adalah cara pemasangannya. Nah ini ya penampilannya kalau udah selesai dipasang semuanya. Dan sekarang gue harus masang ini ke part yang merah di sini. Sebenarnya part ini nih seharusnya dipasang ke sini duluan ya, baru setelah itu dipasang ke sini. Tapi karena gue ngeri ngelepas bagian ini, jadi setelah itu gue bakal pasang yang ini ke sini. Moga-moga nggak ada masalah ya pas pemasangannya. Nah ini dia keadaannya setelah terpasang. Sekarang tinggal pasang kembali bagian lengannya ke sini ya. Nah kayak gini. Menurut gue ini sih keren ya, gue sih suka sama bentuknya setelah diganti jadi kayak gini. Memang sih bukan bentuk yang umum ya untuk EVA 01, tapi jadi kelihatan lebih spesial aja gitu, kayak EVA custom, nggak ada yang punya. Ada sih, tapi untuk ngedapetin bentuk kayak gini, kita harus beli 2 model kit Real Grade Evangelion, dan itu pun bukan yang versi biasa ya, tapi yang versi DX set. Gokil, asli keren sih ini. Dan yang pasti dengan perlengkapan ini, kita jadi bisa merecreate scene Operation Yashima dalam animenya, yang dimana ceritanya Shinji Ikari yang waktu itu berada dalam EVA 01 berencana menembak Angel, yaitu salah satu karakter antagonis yang diperangi oleh Evangelion dan militer Jepang pada saat itu. Dan untuk menggunakan positron cannon ini, mereka harus memakai seluruh energi listrik yang ada di Jepang. Jadi kebayang tuh outputnya senjata ini segimana. Nah ini dia penampilannya Evangelion Unit 01 ini dalam posenya dengan positron cannon. Kelihatan keren pastinya ya dengan pose tiarap kayak gini.
Dan yang pasti ukurannya jadi panjang ya, kurang lebih panjangnya 42 cm. Jadi pastinya kalau mau majang ini harus nyiapin tempat yang agak lebar ya. Dan untuk transport platformnya, kita bisa pakai untuk mendisplay si EVA 00 ini ya. Jadi kurang lebih di dalam dua box Evangelion DX-Z 00 dan 01 ini aksesorisnya ditukar gitulah. Selain Bandai aja, kenapa mereka menempatkan positron Canon ini di EVA 00 ya, bukan di EVA 01. Padahal positron Canon itu untuk EVA 01. Yang pasti untuk cari keuntungan ya, supaya kita beli dua-duanya gitu. Ya namanya juga marketing. Yang pasti dua model kit ini keren banget ya, punya gimmick-gimmick yang mantap. Dan kalau kalian penggemar Evangelion, bakalan puas banget sih ngerakit kit-kit ini. Dan yang pasti bakalan stand out banget di antara koleksi kalian ya. Oke, gua rasa segitu aja dulu video review dari gua kali ini. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe juga dan aktifin loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan video-video gua berikutnya ya. Dan sekali lagi terima kasih buat sobat gua Agus Yantono buat semua supportnya. Jangan lupa follow sosial media kami, semuanya udah gue tulis di deskripsi ya. Oke, sekali lagi terima kasih, nikmatin pose-posenya sampai akhir video. Dan akhir kata, mari menggundam, bye bye.